Perkenalkan, nama saya Taimul Prinata dengan NIM 23303050376. Di sini saya akan mempresentasikan tugas responsi IoT pada soal 1, di mana membuat smart home terintegrasi berbasis IoT dengan hardware, kontrol utama ESP32, sensor lingkungan DHT22, LDR, PIR, sensor gas, kemudian sensor ultrasonik, kemudian aktuatornya LED, relay, kemudian AC, kemudian buzzer, servo motor. Kemudian interface-nya LCD 12C, kemudian konfigurasi jaringan, jadi brokernya broker.fmq.com, kemudian dengan publish smart home /nim/data dan subscribe-nya smart home /nim/control, di mana fiturnya memonitoring real time data dikirim dalam format JSON tiap 3 detik, yaitu suhu, kelembapan, cahaya, gerakan, gas, jarak objek, kemudian status perangkat. Sistem otomasi cerdas AC on jika suhu di atas 28 derajat, lampu on jika gelap atau ada gerakan, buzzer aktif jika ada gerakan saat mode security aktif atau gas bocor. Kemudian mendak jika PM deteksi buzzer on, kirim notifikasi via MQTT. Itu langsung saja. Dan jika suhu di atas 20 derajat, maka xeon yang dibatasi dengan LED pada relay hidup. Kemudian jika suhu di bawah 28 derajat, maka relay off dan LED mati. Kemudian jika ada gerakan di mode auto, maka lampu hidup saja. Kemudian jika cahayanya rendah, maka lampu juga akan hidup. Kemudian fokus via MPTT, yang dimana jika ubah ke mode security, nah jika sudah, maka mode security. Nah, ketika mode security aktif, ada gerakan, maka buzzer hidup.
Perkenalkan, nama saya Tayamul Pradinata dengan NIM 2330305030076. Di sini saya akan mempresentasikan soal tugas responsi IoT soal 2, di mana membuat sistem parkir otomatis berbasis IoT. Di mana membuat sistem parkir berbasis ESP32 yang mampu mendeteksi slot parkir, membuka portal otomatis, serta melakukan autentikasi kendaraan menggunakan RFID dan monitoring melalui jaringan, mana menggunakan hardware dengan kontrol utama ESP32 dengan sensor ultrasonik, satu untuk pintu masuk dan satu untuk slot parkir, kemudian sensor RFID sebagai akses kendaraan, dan aktuatornya itu servomotor, kemudian LED, kemudian buzzer, kemudian interface LCD 12C, kemudian mengkonfigurasi ke MQTT dengan broker fmq.com, kemudian publish parking /nim/data dan subscribe sebagai parking /nim/control. Di mana fitur utamanya yaitu portal otomatis plus RFID, di mana kendaraan terdeteksi oleh ultrasonic, kemudian RFID di scan, valid portal terbuka, tidak valid buzzer on. Kemudian monitoring slot parkir, yaitu mendeteksi slot kosong atau terisi, hitung jumlah kendaraan masuk, status dikirim ke MQTT menggunakan JSON dengan format JSON. Kemudian sistem indikator LED menyala jika slot tersedia, mati jika penuh, kemudian buzzer aktif saat akses ditolak atau parkir penuh. Kemudian tampilan LCD menampilkan jumlah slot, status parkir, informasi RFID. Kemudian monitoring MQTT yaitu mengirim datanya itu jumlah kendaraan, slot tersedia, kemudian status gerbang. Dan kontrol manual buka tutup portal via MQTT, kemudian merasa jumlah kendaraan, kemudian mode auto atau manual. Dan yang mana sudah membuat rangkaiannya ESP32, kemudian sensor ultrasoniknya ada 2, kemudian buzzer, kemudian LED, kemudian servo sebagai gerbang, kemudian LCD 12C, kemudian RFID. Oke, selanjutnya yang pertama itu mendeteksi kendaraan, kemudian mana saya sudah bikin NIM dengan NIM saya, kemudian whitelist UID pada RFID 01020304 yaitu kartu berwarna biru. Nah, ini slot tersedia, lampunya hidup, kemudian jarak di bawah 20 cm berarti ada mobil sudah masuk. Dan jika bukan warna kartu biru, maka akses ditolak dan buzzer hidup. Jika menggunakan buka, maka akses diterima, kemudian gerbang terbuka, kemudian setelah itu setelah beberapa detik gerbang tertutup dan mobil sudah ada 2. Dan jika parkir penuh dan statusnya berubah menjadi full, dan saat akses ditolak masuk dan LED tidak hidup, gerbang tidak terbuka, buzzer tadi hidup. Kemudian nge-publish ke MQTT nya kendaraan 2, slot penuh tadi barusan, dan gerbang tutup, modenya auto masuk. Dan ini kemudian itu mereset kendaraan, maka kendaraan terreset menjadi 0. Kemudian mengubah mode menjadi manual, mode sudah berubah menjadi manual, kemudian membuka gerbang secara manual, gerbang terbuka, kemudian menutup gerbang tertutup.
jika jarak mobil 20 cm, maka ketika di tap tidak terjadi. Kemudian ini dengan WiFi defaultnya dari Walkbee, kemudian ke MQTT-nya itu menggunakan host fmq.com, kemudian ini parking slash string name access control, kemudian sensor sudah menggunakan milis, kemudian ini bagian logika, ini kemudian logika RFID, kemudian ini untuk MQTT publish, kemudian mode auto validasi RFID sudah, connect sudah tadi. Oke, sekian dari saya, terima kasih.